Oke guys, waduh kaget ya. Selamat pagi atau siang atau malam ya tergantung ya menontonnya kapan. Balik lagi bersama gua Faisal, ilmu ekonomi 2017 ya. Dalam asistensi statistika lanjutan. Oke, kali ini apa nih? Kali ini kita akan bahas chi-square test ya, yang berkaitan dengan goodness of fit dan test of independency. Ini dua itu aja. Oke. Sebelumnya bagi yang belum menonton inference on variance bisa dicek di YouTube atau di video sebelumnya karena itu keluar ya di ujian ya. Yang kakak dapat sih dari fisiksi TS ya, dari grup asisten dosen. Ya, sebenarnya materinya tidak terlalu berbeda ya, khususnya dalam test of independency tidak terlalu berbeda dengan F statistika ANOVA ya, F statistika. Sorry ya guys, ini masih intermezzo aja, biasa di awal-awal. Jadi kita nggak terlalu serius di awal, santai, jadi bisa didengerin sambil nyantai, tapi jangan lupa dipersiapkan bukunya dan juga kalkulator, alright? Dan mohon maaf juga untuk pesanan gue dan tablet belum datang, jadi hari ini ataupun asistensi kali ini masih belum bisa coret-coret ya, mungkin di asistensi ke depan ya. Masih banyak asistensi, mungkin 5, lebih dari 5 ya, jadi hey, you gotta have fun with that, you're gonna have fun with that. Oke lah gitu. Oke, balik lagi kita masuk ke materi ya, chi-square test. Nah, kita mau bahas apa aja sih di sini gitu. Tadi udah gue bilang ya bahwa conduct a goodness of fit dari multinomial eksperimen. Apa nih? Ya. Jadi untuk memahami goodness of fit test for a multinomial experiment, kita perlu mengingat apa itu yang namanya proportion, right? Untuk parameter dari penelitian, sebentar ya. Parameter dari penelitian itu kan beragam ya, jadi tergantung kepentingan kita. Kita mau nyarinya apa, menganalisisnya apa. Kalau dalam video kemarin itu kita inference on variance, jadi parameternya variasi. Kali ini parameter yang kita fokuskan adalah proporsi untuk goodness of fit test for a multinomial experiment. Apa itu proporsi? Proporsi adalah bisa dibilang sebagai bagian atau sebagian dari keutuhan data. Bagian. Biasanya di dalam bentuk persen ya, atau dari desimal untuk skala 1. Jadi biasanya persentase atau 0,3, 0,7 dan sebagainya. Nah, misalnya pemilu kemarin itu kan Pak Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pak Jokowi kan menang 55,5% ya, kalau nggak salah ya, kalau lupa ya mohon maaf. Dan berarti berapa tuh Sandiaga? 44,5% ya. Ya sekitar segitulah ya. Mungkin ada yang salah. Kira-kira segitu. Itu adalah proporsi. Di mana nilai aslinya ataupun jumlah datanya mungkin bisa jutaan. Tapi dibagi dengan jumlah penduduk jadi sekitar 50 sekian persen. Satunya adalah 44%. Itu adalah proporsi.
itu merupakan parameter yang akan menjadi fokus kita dalam go to solve test for a multinomial experiment. Eksperimen yang melibatkan bukan hanya satu kategori, tapi banyak ya, lebih dari satu karena multinomial. Jadi kita akan detailnya kalian kita lihat. Oke. Yang kedua adalah tadi test of independency. Jadi apakah satu populasi atau satu kategori itu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan dengan kategori lain atau populasi yang lain. Seperti halnya kalau ANOVA kita melakukan ANOVA two ways interaction ya. Jadi kita cek there is no interaction atau there is interactions between them gitu. Tapi dalam kali ini kita mengecek menggunakan analisis mungkin kalau nggak salah pakai F ya. Nanti kita akan lihat. Tapi pada dasarnya tetap kita nggak pakai chi-square. Nah kalau yang ANOVA itu kan pakai F statistik ya kan, F distribution. Nah kalau ini pakai chi-square distribution. Dengan dibandingkan dengan chi-square test. Nah, bagaimana mengkonstruk chi-square testnya? Apakah sama dengan minggu lalu, dengan video yang lalu atau berbeda? Nanti kita akan lihat. Untuk test for normality dan Jar-Kerbera itu tidak diteskan ya. Jadi dalam asistensi kali ini tidak perlu dibahas. Oke. Tapi kalau mau dibahas juga nggak apa-apa, nanti ditanya aja di kolom komentar apabila ingin tanyakan. Right? Next. Oke. Kalian tahu nggak kira-kira ini nih apa nih? Tabel apa disebut ya? Ini disebut sebagai contingency table, di mana table tersebut merupakan menunjukkan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain atau satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam hal ini variabelnya itu kualitatif. Under Armour, Nike, Adidas, under 35 years and 35 years or older. Ini adalah dua variabel kualitatif. Dan ini adalah angka hubungan mereka. Under 35 years, Under Armour segini. Segini. Yang consumer dari Under Armour yang umurnya di bawah 35 tahun itu ada 174. Dan ini data dari 600 sales, oke? Dan si peneliti ini yang di buku Jagia, ya benar, Sanjeev Jagia ya. Iya, maklum kebanyakan buku baca. Jadi di chapter 12 ini peneliti ingin meneliti apakah brand loyalty itu berhubungan dengan umur ataupun umur pembeli, ataukah berhubungan. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya berhubungan, berarti kan kita bisa mengetahui adanya market segmentasi berdasarkan usia. Berarti kita bisa cek apakah ada market segmentasi berdasarkan income. Apakah ada market segmentasi berdasarkan kategori-kategori atau variabel-variabel yang lain. Nah, kira-kira mana tuh teman-teman yang kira-kira ingin mencoba-coba yang lebih lanjut. The retail analyst for a marketing firm wants to know if different customer groups prefer one brand over another. Nah, jadi she looks at the data from 600 sales. Ya, ada 600 sales ya, jumlah ini semua ada 6. Dia ingin mengetahui apakah ataupun customer group memilih satu brand ketimbang brand lain itu dipengaruhi oleh hal apa? Apakah karena umurnya, jadi seleranya berbeda, selera yang muda-muda atau yang tua, atau
income mereka berbeda, ya kan? Kalau di bawah 35 tahun sama di atas 35 tahun, mungkin saja ada kemungkinan income-nya lebih tinggi yang 35 tahun ke atas. Nah, itu adalah suatu kemungkinan yang harus diteliti supaya kuat argumen kita. Lanjut ya. In particular, she feels that the brand Under Armour might appeal more to younger customers. Nah, dia memiliki hipotesis ataupun memiliki keyakinan bahwa brand Under Armour itu ya biasanya dibeli atau dimiliki paling banyak itu customer yang lebih muda. Di 172 dibandingkan dengan 54 ya. Kalau dari data juga mendukung. The more established brand like Nike and Adidas might be capturing the older customer market. Nah, dia juga memiliki hipotesis ataupun keyakinan bahwa Nike dan Adidas itu mengcapture market share dari orang-orang yang lebih tua, 35 years or older. Kalau kita lihat dari data, ternyata enggak juga. Nah, itu adalah hipotesis. Tapi kalau dari observe, ya seperti ini, apakah hipotesis dia ini benar? Nah, bagaimana cara mengujinya? Menggunakan distribusi apa? Menggunakan formulasi tes statistik seperti apa? Mari kita lanjut. Determine whether the two classifications age and brand name are dependent. Nah, berarti ini adalah tes for independency dengan variabel kualitatif, dengan dua variabel kualitatif yaitu adalah age and brand name. Pada significance level berapa? 5%. Biasa. Nah, yang kedua adalah discuss how the finding from the test for independence can be used. Tadi sudah dijelaskan. Misalnya menganalisa apakah memang terjadi market segmentasi berdasarkan usia. Lalu hal tersebut apabila terbukti secara statistika, maka apabila ditelaah lebih lanjut, apakah benar karena selera usia atau karena pendapatan, ya? Jadi misalnya harga. Nah, apakah ingin mengcapture market share dari brand lain? Nah, jadi bagaimana caranya? Itu adalah strategi. Jadi dari data statistika itu dijadikan strategi marketing dan lain-lain. Misalnya Samsung itu atau tadinya ya Samsung itu high level income ya, seperti Samsung S dan lain-lain. Tapi sekarang Samsung sudah mulai consider about the middle market share, middle income. Jadi dia menerbitkan ataupun mengeluarkan produk-produk yang berkelas. Jadi ada kelas premium di mana S10, tapi juga ada kelas medium atau kelas Samsung Galaxy yang biasa. Samsung Galaxy yang biasa tuh gitu. Maksudnya ya kayak berapa gitu lah ya. Aduh, nggak tahu. Maklum, maksudnya bukannya beri yang premium nih kakak kan. Kakak juga apa Cina lah, Xiaomi. Maklum, masih mahasiswa ya. Kan kita ini sosialis kita. Pas setuju. Kita ini sosialis loh. Sosialis sampai ya kapital baru itu. Nah, itu istilah. Nah, tadi biasa ya di early chapter introduction itu biasanya ada pemicu. Kita masuk ke materi langsung learning objective. Good test of fit, test for multinomial experiment. The test determines whether two or more populations proportions. Nah, jadi dimasuk multinomial ini adalah two or more populations proportions. Jadi more than one. When in the statistic, ketika kita di statistika ekonomi dan bisnis, itu kan kita menguji proportion dari dari satu populasi. Sorry. Ya.
lagi ya pilek kan. Jangan aneh-aneh ya, sorry. Ya doain lah supaya cepat sembuh. Next. Jadi kalau yang di statistika ekonomi bisnis, kita menguji itu satu populasi ya, dengan hipotesis testing dan kawan-kawannya. Nah kalau sekarang itu 2 atau lebih. Kalau kita menguji parameternya rata-rata untuk 2 atau lebih populasi, kita pakai apa? Yo, masih ingat nggak? Pakai ANOVA. Tapi kali ini untuk proportion kita pakai goodness of fit chi-square test. Oke. Nah, yang pertama kita menguji apakah dengan ada tadi 2 atau lebih population proportions itu apakah equal each other atau or any predetermined set of values. Jadi apakah proporsi 1 sekian exact values ya, detail value yang ditentukan. Misalnya apakah kita menguji apakah proporsi 1 itu 25%, proporsi 2 itu 30%, proporsi 3 itu 25%, proporsi 4 itu 20%. Jadi tetap jumlahnya 100%. Kita mengecek apakah hipotesis kita itu benar reject atau tidak reject. Atau equal proportions. Apakah proporsi 1, proporsi 2, proporsi 3, proporsi 4 sama-sama 0,25. Kan jumlah harus 1 dong kalau proportions kan. Ya dong. Nah, oke lah ya, itu udah common sense lah ya. Proportion itu harus sama dengan lanjut. Nah, for example, are 4 candidates in an elections equally favored by voters? Dia kan mempertanyakan apakah 4 kandidat tersebut terpilih secara equal. Berarti proportion mereka berapa? 0,25. Karena kan equally. Ya, equally. 4 and equally. 100% dibagi 4 ya sekitar 0, ya pasti 0,25 untuk equal proportion test. Lagi kalau or do people rate food quality in a restaurant comparably to last year? Nah, misalnya kita punya data last year with exact proportions value. Misalnya proporsi 1 35%, tadi yang udah dijelaskan. Nah, itu kan nilainya jelas ya. Jadi satu dengan yang lain beda. Itu bisa dicek. Jadi bukan hanya yang sama-sama aja, tapi juga yang berbeda. Treatmentnya juga sama, tapi uji hipotesisnya ataupun konstruk hipotesisnya itu berbeda. Ya. H0 dan HA-nya ya berbeda. Tapi basically sama. A multinomial experiment consists of a series of n independent trials. Namanya juga eksperimen, jadi berkaitan dengan trials atau percobaan. Jadi multinomial eksperimen ini terdiri dari series atau rentetan dari percobaan sebanyak n dari ataupun sebanyak n yang bersifat independen. Jadi penarikan datanya itu sebanyak n dan harus independen. On each there are k possible outcomes. The probability Pi of falling into category I is the same on each trial. So random sampling basically. Kemungkinan proporsi I itu jatuh di kategori I atau di kategori yang lain itu sama di setiap percobaan. Maksudnya ya jadi tadi ya, jadi dia harus independen. Trialsnya percobaannya independen, percobaan dan percobaan harus independen. Contoh maksudnya gini,
Tadi kan kita sudah tahu bahwa ada nih, ya, nih. Or do people rate food quality in a restaurant comparably to last year? Last year. Berarti last year kita udah melakukan percobaan. Sekarang kita melakukan percobaan lagi. Nah, percobaan tersebut harus bersifat dependent. Kalau yang ingat nggak, yang two population proportion test, which is in the chapter 10, itu apa? Populasinya, proportionnya, yang match pairs, ingat ya, yang match pairs itu dependent. Nah, kalau yang ini independent. Oke. With the K probability sum to 1. Tadi yang udah dijelasin ya. Lanjut. A hypothesis test. The new hypothesis. The population's proportions are equal to one another or they are each equal to a specific value. Jadi bisa panelnya bisa kayak gini. Enggak. Nah, bisa kayak gini. Ini each equal ya, equal population proportion. P0, P1, P2, P3, P4. Ini tadi ya untuk yang mengecek apakah 4 kandidat dari presiden atau apapun itu ya terpilih secara equal. Nah, hanya not all population proportions are equal to 0.2. Muncul pertanyaan nggak? Muncul dong. Bagaimana cara menentukan mana yang berbeda dari 0,25? Nah, cek pakai apa? Pakai to population proportion masing-masing, tapi itu nggak bakalan dicari. Coba kalau yang penasaran aja ya kan, yang penasaran. Kalau yang enggak juga ya nggak apa-apa, santai, right? Seperti yang varians ANOVA, tapi ANOVA punya tes sendiri ya. Tapi ada tesnya sendiri, di mana seperti population test, tapi dia menggunakan standar errornya itu pakai mean square error atau MSA. Jadi pakai MSA dari ANOVA-nya. And basically the same. X bar 1 minus X bar 2 plus minus bisa diketahui, berarti pakai T alpha per, saya tidak diketahui saya, berarti dikali T alpha per 2 terus kali akar MSE kali 1 per N1 plus 1 per N2. Jadi S-pooled kuadrat yang dipakai waktu itu population test dengan asumsi variance equal kan pakai S-pooled ya, hanya mengingat kembali ya. Nah, kalau misalnya lupa terus minta dibuatkan video ya mungkin bisa dibuatin video, tapi kalau banyak yang minta ya, jadi silakan komentar aja di kolom komentar. Nah tadi kalau misalnya ANOVA, nah kalau ini juga ya jauh berbeda. Tapi ya itu tidak diujikan. Next. Nah tadi kan equal, nah sekarang unequal nih. Kalau tadi proporsi 1, proporsi 2, proporsi 3, proporsi 4 sama, kalau yang ini berbeda. And specific value. Gue tadi ngomong exact value, exact apalah. Jadi specific value. P1 0,4, P2 0,3, P3 0,2, P4 0,1. Apakah sama dengan hypothesized value? Nah, berarti hanya adalah at least one of PI differs from its hypothesized value. Langsung aja. Restaurant food quality. Oke. Nah, kita ngecek nih. Last year, the management at a restaurant surveyed its patrons to rate the quality of its food. The results were as follows. Jadi kita punya apa? Punya hypothesized value with unequal kan ini. Yang ada 15%, yang ada 30%, yang ada 10%, itu unequal. Berarti ini bisa consider 0.
Hanol juga sih ditanyanya apa. Ya, ini udah ciri-ciri jadi Hanol. Oke, santai dulu ya, gue juga masih mau ngobrol dulu. Bentar ya. Biar nggak ngantuk-ngantuk amat. Jadi kalau liburan libur, jadi ingat liburan corona ya. Ya jangan sampai lah ya, kita diam di rumah untuk menjaga kesehatan ya. Harus menjadi contoh yang baik bagi keluarga. Nah, ini dimanapun teman-teman berada, ya kalau bisa saling mengingatkan satu. Karena memang kadang-kadang tetangga kita atau sahabat kita itu memang karena nggak tahu info dan itu memang keras kepala ya. Jadi masih keluar rumah tanpa sebab, basically itu berbahaya, bukan basically ya pasti itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengkontrol ya, nggak bisa mengkontrol bagaimana penyebaran virus ke depannya dan lain-lain, dan tentunya itu berdampak sekali dengan ekonomi. Dan kita nggak ingin itu terus-terusan ke depan. Jangan sampai uang itu tidak bernilai lagi, jangan sampai. Cuma kita punya uang, tapi kalau goods-nya nggak ada ya gimana. Jadi semoga kita selalu menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita, dan juga ke depannya cepat selesai ya. Sudah cepat mendapat vaksin atau sembuh lah. Jadi untuk seperti kakak gini ya, asisten dosen itu juga bimbang ya, menggunakan platform asistensi itu pakai apa. Kalau kakak sih ya udah pakai YouTube, tapi ya kakak kan udah bilang mikrofon kakak itu rusak ya beberapa hari ini, juga kebetulan aja ini bisa tuh, ini nyala ya, kebetulan aja. Oke, nah ini ada 4 kategori. Dia ini merupakan penelitian dari tahun lalu, di mana ada orang yang bilang excellent 15%, bilang good 30%, fair 45%, poor 10%. Based on this and other survey result, management may change to the menu. Nah, apakah puas kalau misalnya dibilang excellent dari 15% patrons? Kan enggak. Dia melakukan change to the menu. Lalu this year the management survey 250 patrons asking the same questions about the food quality. Jadi ketika dia mengubah menu, lalu dia membuat penelitian lagi. Dan hasilnya, kalau yang tadi itu proportion, kalau ini adalah frekuensi. Orang yang bilang excellent 46, orang yang bilang good 83, orang yang bilang fair 105, orang yang bilang poor 10. Dari 200 kencengan deh, sorry. Dari 250 patrons atau 250 responden. Manajemen restoran ini ingin mengetahui apakah sama dengan tahun lalu. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari perubahan menu? Oke. Maka kita cek bagaimana cara mengeceknya. Mudah sekali. Caranya adalah kita harus mengetahui istilah expected frequency and observed frequency, atau expected proportions atau observed proportion. Kita tahu ya kalau proportion itu bentukannya persen, kalau frekuensi itu bentukannya real values ya, data X atau ya. Jadi kalau ini kan 46, ini apa? Frekuensi atau proportion? Tentu ini frekuensi. Kalau ini, nah ini kan 15%, persen, nah itu adalah proportion.
Nah, kalau expected frequency adalah frekuensi yang diekspektasikan oleh suatu entitas dan suatu perusahaan atau suatu orang in respect to banyaknya responden. Nah, kalau ini kan berapa? Ini kan proportion. Bagaimana cara mengubah dia menjadi frekuensi? Tinggal proportion ini dikalikan dengan 250, banyaknya survei. Dapatlah frekuensi. Nah, ini adalah expected frekuensi nanti setelah dikalikan. Nah, kalau observe frekuensi, ini adalah observe. Itu adalah penelitian terbaru. Itu adalah observe. Okay. Compute the difference between what was observed and expected for each category. If the results this year are consistent with last year, these differences will be relatively small. Jadi ini berkaitan dengan tes statistikanya. Bagaimana formulasinya? We first compute the expected. Nah, ini cara menghitung expected frequency tadi ya. Proporsi dari excellent kan ada berapa? Ada 15%. Dikalikan dengan banyaknya responden atau survei tadi 250. Jadi dapat 37,5. 37,5 yang menjawab excellent. Ini adalah expected proportion. Ini adalah expected frequency. Yang kita inginkan yang mana? Yang kita gunakan. Yang berguna untuk kita adalah expected frequency. Jadi diubah dulu, di-convert ke expected frequency. Tapi tadi kan diekspektasikan 37,5. Tapi ternyata ketika ditanya lagi, itu kita dapatnya 46. Nah, jadi kita cari perbedaannya. Jadi perbedaannya dari 37,5 terus 46. Dan seterusnya dapatlah kita mencari tes statistika. The value of the test statistic chi-square dengan degree of freedom adalah sigma dari observed frequency dikurang expected frequency kuadratkan lalu dibagi dengan expected. Oke. Nah, lanjut aja. Dengan degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya K minus 1. Di mana K itu adalah number of category. Atau number of population. Oh, bukan number of population. Number of kategori saja lah ya. Takut bingung. Jadi maksudnya gimana? Nah, kalau ini ada berapa kategori? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi DF-nya 4 kurang 1, 3. Itu ya. Kelihatan dari H0-nya. Nah, atau kelihatan dari soalnya juga ya. Gimana tesnya? Tadi ya, H0 each proportions equals a hypothesized value. Kalau hypothesized value equal, ya tulis di sini berarti ya P1 sama dengan P2 sama dengan P4, 0,2. Berapapun itu. Equals. Tapi kalau each equal proportion equal a hypothesized value yang spesifik, ya udah spesifik. Hanya not all proportions equal their hypothesized value. Ceknya gimana? Dapatkan tadi seperti ini. Bandingkan dengan chi-square Abel. Ceklah silakan. Apakah dia reject H0 atau do not reject H0. Contoh ya, kita lihat tadi kita dapatkan lalu dengan critical value 5%. Ya. Ada 4 kategori, lalu DF-nya itu 3. Chi-square test itu menggunakan right tail test. Apa right tail? Karena ya chi-square itu bisa, chi-square juga bisa left tail, tapi dalam kasus ini dia selalu right tail test. Maksudnya gimana sih? Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari
Nah, ini kan chi-square nih. Ya udah, berarti dia rectal test. Nah, berarti angka ini ada di sebelah kanan. Berarti rejection areanya ada di sebelah kanannya lagi. Jadi kan ini kan critical value-nya ya, dinilai di tabel ini. Ini deh, langsung aja. Kita punya K-nya 4. Jadi DF-nya K dikurang 1, 3. Ya, berarti kita punya 3 DF. Dengan 5% significance. Berarti 7,815. Di mana 7,815? Di sini. 7,815. Nanti kita bandingkan dengan chi-square test. Ini kan masih chi-square tabel. Berapa chi-square testnya? Nah, ini kan yang tadi nih. Ini kita konstruk H0 dan HA-nya. Kita mencari nih chi-square test dengan DF3. Begini caranya. Kita kan punya expected proportion. Tadi, ya kan? Kita ubah menjadi expected frekuensi. Caranya dikalikan dengan banyaknya responden, yaitu tadi 250. Jadi 15% kali 250 37,5, 30% kali 250 75, dan seterusnya. Observe in. Lalu kita letakkan juga item observe. Observe itu kan yang merupakan hasil penelitian yang terbaru, yang akan kita cek apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak dengan tahun lalu. Nah, kalau kita udah dapat observe, dapat expected frekuensi, dikurang observe, dikurang frekuensi, ya. Jadi masing-masing dikurang, lalu setelah dikurang, dikuadratkan, lalu dibagi dengan expected lagi. Jadi 8,5 kuadrat per 37,5 itu 1,927, dan seterusnya. Ingat ya, chi-square testnya kan sigma, berarti ini semua di jumlah. Nah, totalnya ini 6,52 ini merupakan chi-square test. Nah, mari ya. Kan tadi kita dapat critical value 7,815, sedangkan tes statistiknya 6,52. Jadi kata do not reject. Nah, di sini kan tadi 7,852. Ya kan? Nah, 6,52 berarti di sebelah mananya? Ini kan 7. 6 berarti sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. So, ini adalah do not reject area kan? So, we do not reject hand. Change didn't produce a statistically significant response at the 5% level. Oke? Udah ya? Tinggal dibuat tabel, jangan lupa, itu mempermudah. Lanjut. Nah, tapi jangan lupa untuk melakukan tes chi-square test seperti ini, itu memerlukan kriteria. Apa itu kriterianya? Kriterianya seperti proportion yang biasa, yaitu adalah at least expected frequency at least 5. Jadi, apa itu expected frequency? Balik lagi adalah proportion expected dikali dengan banyaknya survei atau banyaknya observasi. Jadi kan banyaknya kan 250, berarti proporsinya dikali 250 harus lebih dari atau sama dengan 5. Square condition. Nah, ini adalah contoh lain dari Good-to-Soffit chi-square test. Ya. Nah, cara pengerjaannya sama saja. Nah, ini merupakan H0 ya. Biasa ini adalah expected proportion. Current year shares are not yet known, so a market analyst surveys 200. Berarti kalau proporsinya dikali 200 dapat apa? Expected frekuensi. Oke. Dapatlah idea seperti ini.
Nah, tapi ini yang harus diperhatikan di soal. Minor complication is that for two small companies is a 2% market share. 2% market share yield expected frequency of 4. So we will combine. Jadi di-combine sama dia. Kategori 4 dan kategori 5. Jadi di H0-nya nanti cuma ada 4 kategori. 1, 2, 3, dan 4. Di mana 4 dan 5 ini merupakan gabungan. Jadi 40%, 32%, 24%, dan 4%. Semuanya juga digabung 4 dan 5, jangan lupa. Tadi kan proportionnya. Observe-nya juga 10 dan 6. Jadi 6 70, 60, 54, 16. Dapatkan expected. Seperti biasa kita compute H0 dan HA. K-nya 4, maka DF-nya 3 dengan 5%. Kita dapat sama ya K-square-nya 7,815. Lalu compute. Dulu. Computation. Proportionnya dapat. Observe-nya punya. Tinggal dikalikan dengan banyaknya observasi ada 200, jadi dapat nih expected frekuensinya, dikurangin, dikuadratin, dibagi expected frekuensi, dijumlah dapat 10,25 dibandingkan dengan 7, berarti kan besaran ini ya, so we ya kan, oke. Biar nonton ya. Jadi di video kemarin itu dijelasin bagaimana melihat p-value-nya. Nah, silakan di video sebelumnya ya. Biar nonton. Lanjut. Tadi sudah kita multinomial eksperimen goodness of fit. Chi-square test. Sekarang chi-square test for independence. Cek apakah satu variabel dengan variabel yang lain itu bersifat independen atau dependen. The goodness of fit test examines a single qualitative variable. A test of independence, also called a chi-square test of a contingency table. Nah, kenapa? Karena tadi kita lihat contingency table yang di awal tuh, yang Adidas. Kasus apparel. Analyze the relationship between two qualitative. Kalau tadi goodness of fit, ya kan, single qualitative variable. Nah, kalau sekarang test of independence, relationship between two qualitative. Dimana kalau tadi adalah age dan brand. Udah kualitatif variable, jangan lupa. Ada kualitatif variable, ada kuantitatif. Income, GPA, terus age, bukan age, apa maksudnya? Ya age juga, cuma biar nggak bingung. Tadi ya income, terus GPA, terus dan lainnya itu merupakan kuantitatif. Nah, kalau yang ini kualitatif. Lanjut ya, maksud gue. Nah, H0 dan HA-nya itu H0 dan HA-nya itu seperti ini. H0-nya the two classifications are independent. HA-nya the two classifications are independent. Supaya nggak lupa, kakak punya tips ya. Tipsnya adalah kedekatan. Jadi kalau H0 kan O ya, O itu kan lebih dekat dengan I. Sedangkan A lebih dekat dengan D. Jadi HA itu pasti independen. Kalau H0 itu yang independen. Itu cara mengingat. Tips. Kedekatan. Kakak tuh selalu begitu ya cara mengingatnya. Tapi kalau misalnya secara statistika, nah mungkin saja ini adalah suatu parameter yang sama dengan 0. Kalau ini adalah suatu parameter yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 itu bersifat independen. Kayak misalnya korelasi atau coefficient of variation-nya atau apa, atau kayaknya ini korelasi deh, Spearman correlation mungkin saja, atau ya memang parameter lain. Yang jelas kita pakai kualitatif seperti ini ya,
related explanation seperti ini di ujian juga. The two classifications are independent and the two classifications are dependent. Nah, kita balik lagi nih. Dapetin tadi contingency table-nya. Oke. Lalu gimana cara ngeceknya? Dapetin chi-square test-nya gimana? Nah, jadi kita berkaitan dengan expected frekuensi dengan dengan observe frekuensi lagi. Oh, bedanya di sini kontingensi nih. Jadi ada dua arah, ada row and ada column. Row itu yang mana sih? Vertikal atau horizontal? Row itu yang horizontal ya, ini row. Itu kolom Under Armour kolom. Jadi ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Ada berapa row? Ada 2 row. Sorry ya kalau suaranya mengecil ya. Tes. Oke. Nah, mari. Nah, tadi ya ini. Nah, bagaimana cara dapetin expected frekuensinya? Pertama, kita buat dulu total dari observe value tadi. Nah, ini ditambah ke bawah, terus ditambah juga ke samping, dapetin kolom total and row total. Keseluruhannya juga ditambah, boleh ke samping 228, 204, 16 hasilnya 600, atau ke bawah juga sama, 396 tambah 204, 600. Tapi salah satu aja, jangan ditambahin semua. Oke. Atau kalau ragu ya udah tambahin dalamnya aja. Tambahin kalau ragu ya udah hasilnya sama aja 600. Jadi gimana expected frekuensinya? Gampang. Untuk expected frekuensi kolom 1 baris 1, maka jumlah kolom 1 dikali jumlah baris 1 dibagi jumlah keseluruhan. 228 kali 396 dibagi 600. Dan seterusnya. Kalau ini gimana? Berarti ini apa? Kolom 1 baris 2. Berarti kolom 1, jumlah kolom 1 228 kali baris 2 204 dibagi 6. Ini gimana? 132. Berarti dia kolom 2 baris 1. Kolom 2 jumlahnya berapa? 204 dikali baris 1 jumlahnya berapa? 396 dibagi 6. Oke, kita dapatkan semuanya dapat. Nah, kita buat seperti ini. Tadi kan begini caranya ya, dapat 150,48. Nah, ini 150,48. Kita dapat nih expected frekuensinya. Kalau totalnya sama nggak? Sama ya. Nah, jadi ini apa? Ini observe-nya. Data yang sebenarnya. Ini expected. Nah, tahu kan kira-kira diapain? Dikurang. Lalu kuadrat. Oke, kurang. Jadi observe 174 dikurang 150, 132 dikurang ini, dikurang, bikin tabel lagi. Inilah hasilnya. Oke, udah. Tinggal di kuadratkan lalu dibagi dengan expected frekuensi. Sama ya. Dikuadratin nih. 23,52 kuadrat dibagi 150,48. Nah, dapatlah ini. We square each deviations and divide by their respective expected frequency seperti yang sebelum. Dapatlah nilai ini. Nah, seluruh ini dijumlahkan dapat chi-square statistic for test. Tambahin. Ketika ditambahkan semua hasilnya 22,53. Nah, ini adalah tes statistika. Mari kita tes dengan chi-square tabel. Dengan DF-nya berbeda nih. Kalau tadi kan cuma K-1. Kalau karena ini ada row ada kolom, jadi DF-nya R-1, C-1. Row-nya tadi berapa? Row-nya 2. Row-nya 3. Jadi 2 dikurang 1, 3 dikurang 1. 1 dikali 2. Ya udah, berarti chi-square dengan DF-nya 2 dan 5%, so we got the critical value 5,991. Chi-square testnya 22,53, jadi lebih kan. So we reject
Maka kalau H0-nya kan tadi independen. H-nya kan HA-nya dependent. Kalau reject H0, so age and brand name are dependent at 5% significance. Oke. Sampai di situ dulu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan semoga lancar, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan. Mohon disaksikan juga video-video yang lain supaya ujiannya makin mantap jiwa. Oke, kan tinggal nonton doang lah ya, gampang. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja di komen atau personal kontak lewat line ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.